Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati semua pengurus, semua dosen, semua yang jabat sebagai ketua yayasan, Profesor Dr. Haji Muzakir Ali sebagai Rektor Unwahas, semua teman-teman diaspora, semua cabang NU luar negeri yang saya hormati. Ini kepikiran mau nerangkan tentang Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ada banyak riwayat dan saya yakin itu valid bahwa di antara sebab Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat sebagai Khalilur Rahman, punya status kekasih Allah Ta'ala, itu karena keresahan beliau, resahnya jika Allah itu tidak dikenali, tidak diketahui eksistensinya oleh makhluknya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sugeng, beliau itu ngeluh. Ketika beliau munajat sama Allah Ta'ala, ngeluh, ya Allah, innahu la yahzununi an la ara ahadan ya'budu ghairi. Sungguh saya ini resah seresah-resahnya karena orang-orang di dunia ini tidak kenal engkau kecuali saya. Jadi beliau itu ingin Allah yang aktor, Allah yang al-fa'ilul mukhtar, Allah yang khaliqus samawati wal ardi, Allah yang pencipta alam raya ini kemudian oleh orang yang menempati alam yang diciptakannya kemudian tidak kenal. Kita bisa bikin analogi misalnya, kayak apa susahnya kita kalau orang Indonesia misalnya nggak tahu presidennya siapa, undang-undang dasarnya kayak apa, terus haluan negaranya kayak apa. Andaikan kita kuliah, terus mahasiswa itu nggak tahu rektornya siapa, dosennya siapa, ketua yayasannya siapa, itu kan menyinggung sekali. Nah ini orang-orang nempati buminya Allah, kemudian tidak tahu yang menciptakan siapa, terus mereka nggak peduli dengan yang menciptakannya. Itu yang bikin Ibrahim resah seresah-resahnya. Ya Allah, ini tidak fair. Mereka nempati bumi engkau, kemudian tidak tahu engkau ini siapa. Mereka pakai air engkau, kemudian tidak tahu terima kasih sama siapa. Terus jadi di antara wiridan itu ya ada yang wiridan seperti itu. Jadi wiridan itu tidak harus baca subhanallah, Allahu akbar. Keresahan itu termasuk bagian dari wiridan, keresahan-keresahan yang baik. Akhirnya sama Allah diangkat ke alam malakut. Ditunjukkan beberapa malaikat ribuan, mungkin miliaran, yang selalu bertasbih, ada yang selalu bertahmid. Ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, karena malaikat memang dipilihkan salah satu pola ibadah. Baru Nabi Ibrahim itu tenang. Tenang karena zat yang beliau cintai, zat yang beliau puja-puja, ternyata penggemarnya banyak. Pemujanya banyak, meskipun itu di alam langit. Nah, artinya begini, teman-teman di Unwahas juga semua teman-teman diaspora. Kalau kita mencintai Allah sejati, itu keresahan kita ini kalau Allah tidak disembah, kalau Allah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, ukuran cintanya itu kalau mutiara-mutiara yang dari Nabi tidak diperdengarkan, tidak diketahui. Kita bisa mendidik manusia untuk tahu misalnya, orang tahu mobil Alphard itu mahal. Orang tahu warung paling favorit di Jakarta itu ini. Orang tahu makanan enak itu ini. Tapi kita gagal mendidik masyarakat misalnya untuk tahu hal-hal yang sebetulnya itu jadi kebutuhan mereka. Apalagi kalau tidak ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kitab-kitab tafsir diterangkan ketika Habib An-Najjar akhirnya masuk surga yang di surat Yasin itu. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a itu. Itu pertama beliau masuk surga karena mengasihi ayah karena berjuang itu. Ketika qila dkhulil jannah, pertama yang dikatakan apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika beliau wafat dan akhirnya masuk surga, pertama yang dikatakan beliau itu,
nikmatnya orang yang bersujud, betapa nikmatnya orang yang jadi orang hamba Allah yang benar. Ya laita qaum ya'lamun jimal ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Nah, di sini unggulnya lembaga-lembaga pendidikan, Unwahas maupun yang lain, bahwa ketika kita pinter jadi profesor itu apa? Kalau orang sudah pinter itu wajib mengajar, wajib mengertikan yang tidak ngerti, minterkan yang tidak pinter, karena nikmatnya pinter ini harus dirasakan orang banyak. Rasulullah itu target terbesarnya adalah nikmati hal-hal yang harusnya menjadi kenikmatan abadi. Misalnya umumnya orang itu kan bilang bahwa nikmat itu ya makan yang disenengin, ketemu orang yang disenengi, ketemu acara yang disenengin, yang disukai. Tapi itu Nabi mengajarkan kita, nikmat itu ya sholat. Arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat dengan sholat. Kita bisa bikin analogi, kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hasabahu amrun badara ila sholat. Tapi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Sehingga dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Nah, di sini hanya memanage potensinya supaya semuanya itu menjadikan kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatullah. Saya pernah ditanya sama beberapa teman yang kuliah di Inggris, di Amerika, ditanya, terus bagaimana cara ingat Allah di negara yang Islam itu minoritas? Amerika atau negara manapun, karena sistemnya kamu anggap bagus, kamu anggap ideal. Tetap saja semua sistem ini berjalan karena ada bumi yang dipakai pijakan, ada air yang dipakai minum, ada oksigen yang bisa dihirup. Tanpa itu semua nggak ada gunanya sistem yang baik. Sehingga urusan pertama utang jasa kamu kepada Allah yang bikin bumi kamu pakai pijakan, yang bikin air yang pakai kamu minum, bikin oksigen yang bisa kamu hidup. Sehingga utang jasa hubungan kamu nomor satu tetap sama Allah Ta'ala. Baru kedua dengan hubungan makhluk. Nah ini penting supaya orang tahu bahwa nomor satu dari semua itu ya tanazzalul amru bainahum la ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi penciptaan langit bumi dengan segala proses sosialnya, dengan dinamikanya, semua itu pelajaran li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jadi saya tidak bisa ngasih tausiah banyak-banyak, tapi saya pastikan di antara ciri khas orang benar, orang baik, itu resah kalau satu ilmu itu tidak tertransformasi, tidak tersalurkan kepada yang lain. Jadi misalnya nikmatnya sujud, nikmatnya tauhid, nikmatnya ma'rifatullah, itu semua nabi itu ingin disampaikan. Sehingga ciri utama nabi itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan kebenaran kepada umat. Kita misalnya zaman dulu ketika orang Indonesia susah, mesti orang-orang sepuh ngajarin kita, nak mangan sing kepenak, nak turu sing kepenak. Dulu maksudnya, gue mangan nak gak lesu banget. Kamu jangan makan kalau tidak terlalu lapar. Jadi ketika nafsu mengatakan makan enak itu sesuai selera, tapi kearifan mengatakan enggak. Yang menjadikan makanan enak adalah kita makan kalau lapar. Ibarat orang puasa itu, orang puasa makan tempe, sama orang yang sudah kenyang makan sate itu enak orang puasa makan tempe karena lapar. Sementara yang makan sate, makan pizza sudah kenyang sehingga tidak enak. Terus tidur yang enak, maksudnya jangan tidur kalau tidak terlalu ngantuk. Nah ilmu-ilmu seperti ini, seperti idamuhu alju. Ketika dulu ada ulama yang makanannya sederhana ditanya, lalu lauk kamu itu apa? Idamuhu alju. Lauk kami adalah lapar sekali. Itu kearifan, jadi orang menjadi nyaman makan itu bukan karena menunya sesuai favorit kita, tapi karena sangat laparnya, sehingga nikmat betul makan itu. Nah,
kearifan-kearifan seperti itu dulu semua nabi, dulu semua rasul, semua ulama, semua wali keinginannya kebenaran itu ya takum ya alamun jiwa ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi yang dikatakan kebaikan itu adalah satu ilmu, satu keyakinan, satu pengalaman baik supaya ini dirasakan oleh orang lain. Jangan merasa kebenaran itu milik kita lalu kita nikmati sendiri, tidak boleh, itu egois. Semua nabi itu dalam ilmu tafsir dijelaskan nabiun itu dari kata nabiun, orang yang memberitahu. Makanya ini betapa mulianya tugas para kiai, para ulama, para dosen, para pengampu ilmu. Karena ciri khas nabi itu mengertikan. Sehingga Quran itu diulang-ulang. Waskur ati ilamu. Ingat peristiwa ini, ingatlah peristiwa ini, kaji peristiwa ini, pelajari prahara yang dialami orang-orang sebelum kamu. Semuanya itu mengarah ke ilmu. Jadi itu harus ada yang memberi penjelasan. Caranya gimana? Caranya itu ada edukasi, ada kreativitas. Nah dulu yang paling diajarkan Quran adalah Durbul Amsal. Durbul Amsal itu bikin analogi yang orang paling nggak paham pun itu menjadi paham karena gampangnya analogi tadi. Jadi sebagai penutup saya memberi analogi dulu orang-orang kafir Mekah itu Tuhannya itu banyak, yang dipertuhankan banyak. Itu ketika mereka supaya mau bertuhan satu. Saya ulang lagi, ketika mereka mau bertuhan satu dan mereka harus banyak. Sehingga ketika Tuhan satu, kata mereka, aja alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita banyak. Allah bikin analogi dua kali. Saya sering menjelaskan analogi ini. Pertama, yang terkenal itu, sama punya majikan satu, perintah satu, milih mana? Mereka bilang suka punya majikan satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu banyak, perintahnya banyak, beda-beda. Kamu yang bingung karena harus taat sama majikan banyak. Akhirnya mereka bilang, ya sudah Muhammad Tuhannya satu saja. Disebut Wadorobawo masalah rosilan fihi syuraka umutasya kismuna warosilan salamal dirojim. Yang kedua ada analogi yang menurut saya sangat-sangat menyentuh hati. Dorobalakum masalam min anfusikum. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afi maruzakonakum fa'antum fihi sawa akhofunahum kakhifatikum anfusakum. Jadi makna gampangnya gini ya, kalau Anda beli mobil Innova misalnya, mobil itu kamu beli dengan uang kamu, hasil kerja keras kamu, dari warisan orang tua kamu, dari apa saja semuanya yang beli itu materi yang milik kamu. Setelah kamu beli mobil, kemudian ada orang yang merasa punya mobil itu kayak kamu. Gaya makainya kayak kamu, gaya menguasainya kayak kamu. Pasti ini jadi peristiwa aneh. Gue nggak ikut punya, kok ikut merasa punya. Gue nggak ikut membeli, kok menguasainya kayak yang beli. Akhirnya orang sadar. Terus Allah bilang, begitulah saya, kata Allah. Yang menciptakan langit itu saya tok. Yang menciptakan bumi. Ini apa-apaan, kata Allah Ta'ala. Jadi yang disebut aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Untuk menuhani bumi ya ikut menciptakan bumi, untuk menuhani langit ya harus ikut menciptakan langit. Sementara kita tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah secara indah menjelaskan betapa naifnya teori syirik, teori menuhankan selain Allah. Dengan analogi jika kamu punya barang yang kamu beli dengan harta kamu, dengan kekuatan kamu, dengan aset kamu. Apakah kamu ridho ada orang lain yang merasa memiliki barang itu setingkat kamu? Itu disebut halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi marzaqnakum fa antum fihi sawa. Kemudian orang itu merasa persis kamu dalam penguasaan barang kamu. Pasti kamu tidak mau kan? Ya tidak mau, itu milik saya. Nah, begitulah Allah. Allah itu pencipta langit dan bumi. Wahdahu la syarikalah. Hanya Dia yang menciptakan langit bumi. Masa yang tidak ikut menciptakan langit bumi kamu pertuhankan setingkat Allah? Makanya orang-orang penyembah Lata, Uzza, Hubal dan beberapa musyrik-musyrik yang lain sadar dengan analogi itu, dengan ilmu itu, akhirnya mereka mau bertauhid, mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya mohon bahwa Islam ini agama ilmu, agama yang dimulai dengan kata-kata fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam itu ya kenal Allah itu dengan ilmu, fa'alam.
Jadi keyakinan akidah itu harus dibangun berdasar ilmu. Itu juga awal Quran turun juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan membaca. Dan ketika Allah mengenalkan sifatnya di surat Iqra juga yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah itu siapa? Zat yang mengajar. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu siapa? Zat yang mengajarkan ke manusia apa yang mereka tidak tahu. Jadi semoga ini jadi motivator, motivasi. Semoga para rektor, para dosen, para yayasan, para teman-teman di luar negeri semuanya punya semangat mengajar. Karena di antara sifat Allah yang disebutkan adalah Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu siapa? Zat yang akram, yang dermawan, yang baik, yang sakho, yang rahman rahim. Kemudian Allah itu siapa? Allamal insana ma lam ya'lam. Zat yang mengajarkan apa yang tidak diketahui manusia. Jadi betapa mulianya mengertikan yang tidak ngerti. Ya, saya mohon maaf karena saya punya wajibah banyak. Ini sudah agak maksa nuruti karena ya ada alaqah dengan Ulwahas. Karena saya juga pengagum Gus Wahid. Saya punya buku tentang Gus Wahid, punya buku banyak tentang beliau. Beliau adalah tokoh muda NU yang jadi Menteri Agama tapi wafat muda. Dan terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ditonaturi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakatuh alaikum. Ya syukur masallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna ya Allah mutawakkilina fika mutahaqqina fika mutabadilina fika mutanasibina fika wa salamu alana ya khalisatan wa sadal karim. Allahumma barik lana fi kiralina wa barik fi buyutina wa barik fi man ma'ana wa barik fi madhhabika Muhammad wa Muhammad habibika Muhammad wa aslih madhhabika Muhammad wa tajawazan madhhabika Muhammad wa sallim ya Allah min al-balaya wal afat wal fitan. Allahumma ya ilahana ya wa nas'aluka rahmatan tahki biha qalbana wa talubnu biha syaitan wa taruddu biha al-fitana anna ya Allah rudda anna al-fitan naka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ja'al hadhihi al-balada hayatan thayyibatan wa rabbana ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.